Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kembali. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia mau memberkati kita, melawat kita. Bahkan setiap Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, ketika engkau mempersiapkan hatimu untuk mengalami hadirat Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan pun akan melawat engkau. Amin. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan berhendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, Dia penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan, kami mendekat kepadamu lebih lagi. Kami mengerti isi hatimu Tuhan. Berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi kita katakan dengan sepenuh hati kita, imani bahwa Dia hadir di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Imani Dia akan melawat kita, menyegarkan kita, memuaskan kita. Haleluya Yesus. Berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ini doa kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Kami rindu urapan-Mu Tuhan, lawatanmu ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, amin. Bertahtalah
Tuhan. Haleluya Tuhan. Sesungguhnya bahwa Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami. Amin. Oleh karena itu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan bekerja di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dengan itu Tuhan, ibadah ini kami buka dengan pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami karya ciptaan tangan. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom, kita kasih tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom juga untuk jemaat yang beribadah secara online dimanapun. Saya percaya Tuhan boleh hadir dimanapun kita boleh berada. Sungguh hati kami boleh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami sama-sama boleh datang menyembah Tuhan, sama-sama memuji nama Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kita mau terus menikmati kebaikan Tuhan. Kita mau terus menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Bapa. Mari rasakan Tuhan boleh hadir. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita anak-anak-Nya. Dia Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang layak kita tinggikan dan agungkan. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku. Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku. Mari kita mau sembah Dia. Rajaku, Kau mulia. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Surga kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, mau terus sembah Dia. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Amin. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kami sembah.
setiap hati kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Kau Allah perlindungan kami, Kau Allah sumber sukacita, Kau Allah sumber kekuatan. Haleluya. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Apapun yang boleh kami lewati, apapun yang boleh kami jalani setiap hari Tuhan, Kau yang boleh menuntun setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Mengalir penuhi setiap kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik. Yesus, Kau Allah yang sangat baik, teramat baik Tuhan. Kalau kami boleh memperingati Jumat Agung, hari kematian-Mu Tuhan, Kau boleh mati untuk menebus setiap dosa kami. Tapi kami punya Allah yang berkuasa, Engkau boleh bangkit Tuhan sebagai Raja di atas segala Raja. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus memuji menyembah nama Tuhan. Karena Engkau Raja yang layak diagungkan sampai selama-lamanya. Amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to you. Mari kita mau terus sembah Dia, tinggikan namanya. Amin. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Sama-sama kita nyanyi pujian bagi Tuhan. Bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai buat Tuhan kita, nama yang besar, nama yang layak dipuji, nama yang layak diagungkan. Sorak-sorai buat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu. Kau boleh hadir di tengah-tengah kami, dalam setiap hati kami Tuhan.
Kami mau terus memuji, menyembah nama di atas segala nama. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat yang dikasih Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh ada sukacita pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia layak disembah. Terpuji namanya. Kita kasih tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Oh yes. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan Mari sama-sama serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin Tuhan. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, oh dahsyat Tuhan, oh luar biasa. Mari sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Engkau maha kuasa Tuhan. Raja segala raja. Oh Yesus, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam nama Tuhan. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Dia Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, pembebas, penolong, penyelamat setiap kita. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Mari sama-sama kita mau serukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Kami imani Tuhan, Kau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Segala nama. Amin. Kau nama di atas segala nama. Kau Allah yang layak terima hormat. Oleh karena itu kami mau kasih tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Sebentar kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami boleh senantiasa tenang Tuhan di dalam tangan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak takut dalam menjalani setiap kehidupan kami, karena ada tangan Tuhan yang selalu pegang. Haleluya. Haleluya. Amin. Lingkupiku dengan, mari rasakan Tuhan boleh
memeluk setiap kita, dia boleh melingkupi setiap kita. Terima kasih Bapa. Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sebab jiwa kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saya rindu biar musik boleh menyanyikan lagu ini dengan lembut. Biarlah Bapak Ibu Saudara kita boleh ambil waktu untuk kita boleh bercakap-cakap pribadi dengan Tuhan. Karena Dia Allah yang melihat, Allah yang mengetahui setiap isi hati kita. Dia hadir dalam setiap pribadi Bapak Ibu Saudara. Di tempat ini, dimanapun kita semua boleh berada, yang di rumah, dimanapun Tuhan Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Kami mau rasakan Engkau Tuhan. Kami boleh rasakan Engkau memeluk setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, jiwaku tenang di dalam Engkau Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
Hamba berdoa saat ini Tuhan, biarlah jiwa yang tenang boleh menjadi bagian kami Amin. semua. Yes. Mungkin hari-hari ini kami sedang menghadapi Tuhan badai gelombang yang begitu bergelora di dalam hidup kami. Tetapi kami percaya satu hal, bahwa kami punya Tuhan. Amin. Kami punya Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, Yes. dan sampai Amin. selama-lamanya. Amin. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup mengangkat segala kekhawatiran dan ketakutan Yes. kami. Hamba berdoa saat ini Tuhan, biarlah ketenangan-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami. Yes. Teduhkan hati kami Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman. Sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Ya, silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan April ini ya. Minggu depan kita sudah memasuki bulan Mei. Satu perjalanan waktu yang rasanya begitu cepat ya. Baik Bapak Ibu, di minggu yang keempat ini kita akan merenungkan satu tema tentang ketakutan diganti dengan kedamaian. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, membawa pertukaran bukan hanya keselamatan buat jiwa kita, tetapi juga di dalam apa yang terjadi bagi setiap orang percaya. Ada banyak hal yang kita bisa alami, perubahan, pertukaran yang terjadi. Dan Bapak Ibu salah satunya Tuhan menjanjikan ketakutan kita diganti dengan kedamaian. Amin. Kalau ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari-hari ini sedang merasa takut, yang sedang merasa gelisah, saya membawa berita baik buat kita sekalian, bahwa hari ini Tuhan mau berikan damai sejahtera itu buat kita. Mari kita akan merenungkan firman ini. Mendasarinya saya mengambil firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18 sampai 20. Yohanes pasal yang ke-20 bisa next. Ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-20, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu ada sebuah tayangan di televisi yang bertajuk Fear Factor. Ya, pernah nonton? Pernah lihat tayangan-tayangan ini? Ya, di mana pemenangnya pada waktu itu akan mendapat hadiah $50.000. Ya, satu pemenang dari sekian banyak orang yang berkompetisi di dalam satu episode. Kalau dikurskan sekarang itu kira-kira 700 juta rupiah. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Cuman main begitu saja dapat 700 juta ya. Saya bilang ribu apa juta tadi? 700 juta rupiah. Nah Bapak Ibu, pembawa acara atau hostnya itu setiap kali di akhir ya setelah
ada pemenangnya, dia selalu berkata begini kepada si pemenang itu. Ternyata hal yang menakutkan bukan masalah buat kamu, ya. Maksudnya dia sudah menang atas segala tantangan-tantangan yang menakutkan itu, biasanya 3 tantangan, dan dia sudah melewatinya, dan si hostnya bilang, wah buat kamu ketakutan itu nggak jadi masalah ya. Nah Bapak Ibu, itulah yang membuat dia menjadi pemenang pada episode tersebut. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentunya sangat menyenangkan kalau kita hidup bebas dari ketakutan. Betul ya? Kalau tidak ada hal yang ditakutkan, wah rasanya hidup ini begitu menyenangkan, begitu bebas. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak ada, atau pada kenyataannya tidak ada di antara kita yang tidak luput dari yang namanya ketakutan. Setiap kita pasti mengalami ada banyak hal yang menakutkan dalam hidup kita. Nah, ada sebuah survei yang dilakukan untuk mengetahui kira-kira ketakutan apa yang umum, 10 ketakutan apa yang umum yang dihadapi oleh orang, ya. Dikatakan ketakutan-ketakutan yang dihadapi oleh orang-orang, yang pertama adalah berbicara di muka umum. Ya, saya tidak tahu ada berapa di antara saudara yang kalau suruh berdiri di podium misalnya ya, wah keringat dingin ya, kemudian gagap, lalu bahkan ada yang maaf kata sampai terkencing-kencing. Ya, karena apa? Karena takutnya berdiri di hadapan banyak orang. Ada yang takut ketinggian. Ada yang takut ke dokter gigi. Nah ini menarik ya. Ada Bapak Ibu yang takut ke dokter gigi. Nah kayaknya itu akibat dari waktu kita kecil ya. Kita dibawa ke dokter gigi. Saya juga dulu takut ya ke dokter gigi. Karena apa? Terbayang-bayang desingan bor gigi itu ya. Apalagi ketika itu dimasukkan ke mulut kita, waduh rasanya gimana gitu ya. Kena syaraf yang sedang cekot-cekot itu, waduh ya maknyus rasanya. Nah Bapak Ibu, itu membuat orang menjadi fobia ya, menjadi trauma ke dokter gigi. Ada orang yang takut ular ya, jelas itu. Padahal sebenarnya ular itu takut sama manusia ya. Tapi kita juga takut sama ular. Jadi dua-duanya pada lari kalau ketemu. Lalu kita naik, kalau ada orang yang takut naik pesawat. Ya. Dulu ada film judulnya The A-Team ya. Ada seorang jagoannya itu wah badannya gede, penampilannya sangar ya, mukanya kereng gitu. Tapi kalau harus pergi menjalankan tugas naik pesawat, dia itu harus dibius dulu gitu ya. Karena apa? Karena dia tuh paling gak mau untuk naik pesawat. Ada yang takut sama laba-laba atau serangga ya. Ada yang takut kecoa di sini? Ya itulah salah satunya. Ada yang takut tempat tertutup. Bapak Ibu, satu kali saya pernah mau baptisan ya, cuman karena baptisannya hanya 1 orang jadi tidak di gereja baptisannya waktu itu. Kita pinjam tempat di sebuah apartemen yang ada kolam renangnya. Nah begitu kita masuk ke lift, tiba-tiba ini anak perempuan ya, tiba-tiba dia langsung pegang tangan istri saya. Kenapa? Saya pikir ada apa gitu ya. Ya dia nggak biasa katanya, dia takut masuk lift ya, tempat tertutup gitu. Mungkin pernah gitu ya naik lift terus kejebak mati, atau tiba-tiba di lift ada penampakan gitu ya. Jadi mungkin dia trauma di situ. Tapi ada orang-orang yang takut dengan tempat tertutup. Ada orang yang takut dengan tikus, ada orang yang takut dengan anjing, ada orang yang takut dengan petir dan guntur ya. Bukan Mas Guntur di sini ya. Mas Guntur di sini baik. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya acara-acara dalam fear factor tadi biasanya mengusung hal-hal seperti ini. Ya, orang ditaruh di tempat banyak ular atau banyak tikus atau dikejar anjing.
disuruh melakukan hal-hal di tempat tinggi dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa banyak dari 10 ini yang juga menjadi ketakutan kita. Tapi mungkin di masa-masa ini ada banyak lagi ketakutan-ketakutan yang terjadi. Di masa pandemi yang belum berakhir ini, mungkin ada di antara kita yang takut terpapar COVID, takut meninggal karena COVID. Atau takut orang yang kita kasihi, entah itu pasangan kita, anak kita atau orang tua kita meninggal dunia. Atau ada di antara kita yang mungkin takut kehilangan pekerjaan. Atau omsetnya menurun, bisnisnya menurun karena pandemi ini. Mungkin ada di antara kita juga yang mengalami ketakutan akan meningkatnya kriminalitas akibat banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana peristiwa kematian Tuhan Yesus menjadikan kita terbebas dari ketakutan-ketakutan apapun bentuknya, ya. Bahkan ketakutan itu digantikan oleh damai sejahteranya Tuhan atau shalomnya Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada Yohanes 20 tadi, kita melihat ya bahwa murid-murid pada waktu itu katanya dikuasai oleh ketakutan. Meskipun pada pagi harinya mereka sudah mendengar berita dari Maria Magdalena bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tapi malam itu mereka berkumpul dalam ruangan di mana pintu-pintu terkunci semua karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah Bapak Ibu, kenapa mereka masih takut meskipun Maria sudah bilang, aku sudah melihat Tuhan. Tentu Tuhan yang bangkit. Nah Bapak Ibu, persoalannya murid-murid ini tetap diliputi rasa takut karena memang hal seperti itu atau kebangkitan manusia dari kematian adalah hal yang mustahil. Paling tidak sampai pada masa itu. Betul? Ya. Mustahil bahwa manusia bisa bangkit dari kematian. Mustahil manusia bisa mengalahkan kematian. Dan Bapak Ibu, inilah sebenarnya yang menjadi ketakutan terbesar dalam kehidupan manusia. Ya. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan begini. Karena anak-anak itu atau manusia itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia Tuhan Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat yang ke-15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah Bapak Ibu, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketakutan terbesar yang dialami oleh manusia adalah kematian. Bukan hanya kematian secara jasmani, tetapi juga kematian secara rohani. Manusia takut mati karena apa? Karena dosa-dosa yang menghantui dia. Manusia sadar ya secara naluri ya, hati nuraninya mengakui bahwa kalau kita mati secara fisik itu bukan akhir dari segala-galanya. Betul ya? Manusia itu tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa dia adalah makhluk roh dan kematian secara jasmani itu bukan akhir dari segala-galanya, dalam arti kalau sudah mati ya udah semua selesai. Ya kita hilang begitu saja. Tidak. Manusia secara roh menyadari dia memiliki roh yang kekal. Yang masih mungkin menghadapi yang namanya kematian kekal. Atau hukuman kekal yang diberikan kepada setiap orang yang hidup di dalam dosa. Dan Bapak Ibu,
ayat ini mengatakan seumur hidup kita bergumul dengan ketakutan-ketakutan ini. Nah, disinilah Bapak Ibu kita melihat ya, bahwa oleh kehendak Allah Tuhan Yesus menderita untuk membebaskan manusia dari hukuman kekal. Ia menderita sampai mati supaya apa? Supaya melalui kematiannya kita menerima hidup yang kekal. Amin. Ini pertukaran yang utama, yang paling prioritas di dalam rencana agungnya. Di mana dikatakan tadi melalui kematiannya dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Di dalam kitab Wahyu dikatakan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku sekarang memegang kunci ya kerajaan maut dan aku telah mengalahkan si iblis. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadikan setiap kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua kita melihat di dalam perjalanan hidup kita tentu bukan hanya kematian saja yang kita takutkan. Betul tidak? Ya. Ada banyak hal yang menjadi ketakutan-ketakutan kita. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid. Mereka takut pada situasi, mereka takut pada keadaan yang mereka yang sedang mereka hadapi. Di mana orang-orang Yahudi ya, yang membenci Tuhan dan tentu pengikut-pengikutnya mungkin masih mengincar mereka. Mungkin masih berniat untuk menangkap mereka, mengadili mereka. Tetapi pada saat itulah Bapak Ibu, di tengah-tengah ketakutan itu, apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus datang. Dan dia membawa shalom, dia membawa damai sejahtera bagi murid-muridnya. Dan Bapak Ibu saya percaya, shalom ini, damai sejahtera ini, inilah yang paling diperlukan oleh murid-murid di tengah-tengah ketakutan mereka. Amin. Ya. Demikian juga dengan kita. Di tengah-tengah ketakutan kita Bapak Ibu, Tuhan juga mau memberikan damai sejahteranya buat kita. Ya. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang hari-hari ini membuat kita takut, membuat kita gelisah, membuat kita mungkin tidak bisa tidur. Saya ingin katakan bahwa kalau Tuhan berjanji, dia memberi damai sejahtera buat kita. Terimalah dan alamilah damai sejahteranya. Amin. Dan Tuhan bilang di dalam Yohanes 14 ayat 27 bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu tidak seperti yang dunia berikan. Artinya apa Bapak Ibu? Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia mungkin damai sejahtera yang sifatnya sementara. Damai sejahtera yang baru kita alami kalau kita melihat jawaban atau penyelesaian dari masalah kita. Tetapi saya terlalu yakin, saya mengalami di mana meskipun kita masih berada di dalam persoalan dan pergumulan itu, damai sejahtera Tuhan tetap mengalir dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Ya. Apa yang kita takutkan hari-hari ini, Bapak Ibu? Mari kita renungkan. Kemarin Diakon Philip menyampaikan dalam doa fajar ya, bahwa seringkali kalau kita itu menunggu satu vonis ya, vonis dari dokter misalnya, ya, apakah waktu kita check up medis atau kita datang ke dokter, waduh saya kena kanker atau enggak nih ya, atau saya positif COVID atau enggak. Biasanya kita itu udah takut dulu ya, nungguin hasil dari pemeriksaan itu biasanya kita ketar-ketir, benar nggak ya? Waktu saya terkena COVID juga di tes PCR yang kedua, saya deg-degan juga gitu ya. Ini saya udah negatif atau
masih positif. Nah Bapak Ibu, ada banyak hal yang di dunia ini yang keadaan yang sepertinya memvonis kehidupan kita. Nah gimana sikap kita Bapak Ibu pada saat kita mengalami seperti itu? Ya, ada beberapa respon yang biasa atau umum dilakukan oleh orang. Yang pertama adalah ketika kita mengalami ketakutan, respon pertama adalah ketakutan itu begitu mencengkram seluruh akal kita, mencengkram seluruh emosi kita sehingga semua itu melumpuhkan pemikiran kita yang rasional. Ada begitu banyak orang yang dikuasai oleh ketakutan sehingga dia tidak lagi bertindak secara rasional. Ya. Menariknya hal ini terjadi juga pada diri Daud. Ya, Bapak Ibu bisa membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ya. Secara keseluruhan Mazmur 55, tapi saya akan bacakan beberapa ayat saja. Yang pertama ayat 5 dan ke-6 dikatakan, ketika Daud dalam ketakutan, apa yang terjadi? Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pernah ngalamin Bapak Ibu seperti ini? Ketika kita dikuasai oleh ketakutan, kengerian, ya, wah, rasa seram meliputi kita. Sehingga mungkin kita menjadi orang yang begitu paranoid, ya. Ketakutan, tidak mau bertemu orang, tidak mau melakukan sesuatu. Kita menjadi orang yang bertindak dengan sembrono. Kita mengambil keputusan-keputusan yang salah karena apa? Karena ketakutan itu mencengkram seluruh pikiran dan emosi kita. Banyak orang-orang yang karena diliputi ketakutan justru bertindak salah yang semakin menambah masalah atau membuat masalah baru di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, yang kedua, orang ketika menghadapi ketakutan, respon yang kedua adalah orang itu melarikan diri dari kenyataan seolah-olah nggak terjadi sesuatu. Ya udahlah kita nggak usah mikirin lah ini ketakutan. Udah aja seolah-olah nggak ada. Nah Daud juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Ya. Ayat yang ke-7 sampai 8 dia berkata, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Aku akan terbang saja mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Di tempat yang sepi. Bapak Ibu, ini juga yang seringkali menjadi respon manusia. Waktu menghadapi ketakutan, waktu mengalami kegelisahan, dia berpikir, udahlah lari saja, ya, menenangkan diri, mencari penghiburan-penghiburan dari hal-hal dunia ini. Kira-kira Bapak Ibu, hal seperti itu menyelesaikan masalah enggak? Enggak ya. Mungkin kita bisa lari kepada obat-obatan, kita bisa lari kepada minuman keras, kita bisa lari pada hiburan-hiburan. Tapi begitu selesai kita mabuk misalnya, begitu selesai kita sadar dari pengaruh obat, kita kembali kepada kenyataan bahwa masalah itu ada di situ dan masih terus melingkupi kita, masih terus mencengkram hidup kita. Ya. Jadi nggak ada gunanya melarikan diri atau berpura-pura seolah-olah nggak ada masalah di dalam kehidupan kita. Ketakutan harus kita lawan. Ketakutan harus kita selesaikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu solusinya? Pertama Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa
apapun yang sedang kita hadapi, yang membuat kita takut. Pertama, kita perlu ingat bahwa ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita takut, itu bukan berasal dari Tuhan. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi orang-orang yang begitu dilumpuhkan oleh rasa takut. Tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah Bapak Ibu, kesimpulannya adalah kalau ketakutan bukan berasal dari Tuhan, berarti ketakutan itu berasal dari si iblis. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa sebagai orang-orang percaya, sebenarnya kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kitab Roma mengatakan bahwa kita bahkan adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tetapi melalui ketakutan yang disusupkan oleh iblis, roh ketakutan itu berusaha untuk membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang lesu, orang-orang Kristen yang tidak berdaya, orang-orang Kristen yang hidup di dalam kekalahan. Kalau hari-hari ini kita sedang takut dan kemudian melumpuhkan diri kita, maka Bapak Ibu ingatlah, pikiran-pikiran yang destruktif, pikiran-pikiran yang melemahkan, pikiran-pikiran yang membuat kebenaran diputar balikan, pikiran-pikiran yang membuat kita merasa kita tidak punya masa depan, itu datangnya dari perkataan-perkataan dusta yang kita bisa pastikan itu dari si iblis. Bapak Ibu, ada sebuah kisah saya baca dari Raja Henry keempat dari Inggris. Ya, raja ini satu ketika diramalkan bahwa dia akan mati di tempat yang bernama Yerusalem. Bapak Ibu tahu ya pasti raja ini berpikir Yerusalem, asumsi dia Yerusalem adalah kota yang ada di Israel, di Palestina. Kalau gitu saya nggak akan sekali-kali menginjakan kaki saya ke sana. Nggak akan sekali-kali pergi ke tanah Israel. Ya, dengan demikian pikirnya dia akan terluput dari kematian. Ya, karena apa? Karena itu ramalan yang diberikan kepadanya bahwa dia akan mati di tempat yang bernama Yerusalem. Nah Bapak Ibu, pada tahun 1413, satu kali ketika dia sedang beribadah di sebuah gereja, tiba-tiba dia jatuh sakit. Dan kemudian karena dia adalah raja, sambil menunggu pertolongan pertama, dia dibawa ke sebuah ruangan di dalam gereja. Ya, tentu di gereja ada ruangan-ruangan selain ruang ibadah seperti ini. Nah ketika dia ditidurkan di ruangan itu, dia tanya Bapak Ibu, ini ruangan apa? Dan si imam atau pejabat gereja itu mengatakan, ini namanya ruangan Yerusalem. Bapak Ibu, waktu dia dengar ini tempat dia berbaring namanya ruangan Yerusalem, dia begitu terkejut. Dan kemudian dia mengembuskan nafas di situ. Apakah seharusnya dia mati pada saat itu? Saya pikir mungkin tidak. Kalau pikirannya tidak dibelenggu oleh ketakutan yang dibuat oleh si iblis, yang memberikan dusta, yang memberikan tipuan-tipuan, yang memutarbalikan bahwa
Hidup kamu itu destininya sampai di Yerusalem. Yerusalem mana? Mau Yerusalem kota, mau Yerusalem ruangan. Ya tentu sebuah gereja lazim ya kasih nama ruangan-ruangannya, nama-nama di Alkitab. Betul tidak? Ya, termasuk kalau gereja memberi nama ruangan itu sebagai ruangan Yerusalem, tentu hal yang lazim. Nah Bapak Ibu, tapi karena ketakutan begitu menguasai dia terlalu percaya pada ramalan. Dan tentunya ramalan itu bukan dari Tuhan. Dia akhirnya mati di tempat itu juga. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita. Hari-hari ini jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Kita percaya, tadi kita nyanyikan pujian, Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Kuasanya lebih besar daripada apapun. Ya, roh Tuhan yang ada pada kita jauh lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Kalau roh ketakutan itu berusaha untuk mengintimidasi kita, mari dengan iman kita katakan, aku sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Aku sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Jangan dibelenggu oleh ketakutan. Haleluya. Lalu yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana kita menyikapi ketakutan-ketakutan yang datang dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah ambillah keputusan untuk mengalami damai sejahtera Tuhan tadi. Jangan terus terbelenggu oleh ketakutan, karena Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, tadi di dalam ayat yang ke-19 Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu. Apakah murid-murid itu langsung mengalami damai? Mengalami sukacita? Rupanya tidak Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada di antara mereka yang masih berpikir, ini yang datang hantu bukan ya? Ini yang datang benar nggak Tuhan Yesus? Jangan-jangan setan yang menyamar. Nah oleh karena itu, sesudah Tuhan Yesus berkata demikian, dia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka untuk menyatakan benar-benar bahwa ini loh, aku Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Buktinya kamu bisa lihat. Jariku yang berlubang paku, lambungku yang tertusuk oleh lembing. Baru pada saat itu apa? Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kisah selanjutnya lebih menarik lagi bagi Thomas. Ya. Dalam kisah ini Thomas nggak lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, Thomas itu harus nunggu 8 hari kemudian sampai dia juga bisa menikmati atau mengalami damai sejahtera ini. Karena apa? Karena ketakutan membuat Thomas menjadi orang yang skeptis. Ya. Ketika teman-teman atau murid-murid yang lain berkata, kami sudah melihat Tuhan. Apa yang jawab dikatakan Thomas? Sebelum saya mencucukkan jari saya pada bekas paku itu. Dan tangan saya meraba bekas lambungnya. Saya sekali-kali gak akan percaya. Nah Bapak Ibu, ini sikap orang yang dibelenggu oleh ketakutan. Ada dalam skeptisisme. Diliputi ya perasaan pesimis di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa untuk mengalami damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan, itu adalah keputusan yang harus kita ambil. Amin. Damai sejahtera Tuhan sediakan. Tuhan sudah berikan. Masalahnya kita mau terima atau tidak, kitalah yang menentukan. Apakah kita mau tetap tinggal di dalam ketakutan itu atau kemudian kita mau berkata, ya
Saya mau melepaskan ketakutan saya mau meraih damai sejahtera Tuhan dan menikmati kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Itu adalah keputusan kita. Kita tidak bisa membuat orang membuat damai sejahtera itu buat kita. Tuhan bahkan tidak bisa memaksakan. Kamu harus damai sejahtera. Kamu harus mengalami bebas dari ketakutan. Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan dan damai sejahtera lepas dari ketakutan, itu adalah keputusan kita sendiri. Sebagai penutup saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ada seorang yang terjerat kasus ya secara hukum. Mungkin satu dan lain hal saya tidak ceritakan secara detail, tetapi ada banyak peristiwa atau keputusan-keputusan yang harus dia ambil, yang segalanya harus pakai uang. Ketika dia berkonsultasi, dia ngobrol sama saya bilang, mungkin dengan kamu bayar uang, kamu bisa lolos dari vonis atau masalah-masalah yang kamu hadapi dalam kasus hukum itu bisa berjalan lebih baik. Tapi kamu damai sejahtera nggak melakukan itu? Ya, saya tahu bahwa itu juga melanggar hukum, itu juga bisa jadi masalah. Dan belum tentu persoalannya itu jadi benar-benar beres gitu. Oleh karena itu saya bilang, ayo kita doain, serahin sama Tuhan. Kamu bisa ngambil keputusan untuk mengalami pertolongan Tuhan tanpa harus nyuap gitu. Dan Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa dia belajar untuk melepaskan ketakutannya. Ya, waduh kalau saya nggak ngasih uang nanti saya begini. Kalau saya nggak ini nanti saya dibegituin, vonis saya di semakin berat dan lain sebagainya. Tetapi saya bersyukur melihat dia bagaimana menaruh percaya kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi itu, ya, Tuhan kasih kemenangan demi kemenangan. Dan dia bilang, saya mendapatkan apa yang tadinya saya harus kasih uang. Tapi tanpa uang Tuhan berikan tempat, posisi atau vonis seperti yang dia harapkan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya itulah yang terjadi pada saat kita mengambil keputusan. Saya mau melepaskan diri dari ketakutan dan mengalami damai sejahteranya Tuhan. Ayat terakhir dari kembali kepada Mazmur 55 tadi. Ya, Daud pun mengalami hal yang sama. Setelah tadi dia bilang, saya diliputi oleh ketakutan kengerian yang mencengkeram. Saya pengen tadinya melupakan seolah-olah nggak ada masalah. Tapi di bagian akhir dari Mazmur ini, dia berkata apa? Ayat yang ke-23, ya, tidak ada di slide ini. Ayat yang ke-23 dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memeliharakan. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin, Bapak Ibu. Ya. Di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran kita, Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita ada di dalam keadaan goyah untuk selama-lamanya. Amin. Mari alami damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan untuk menggantikan ketakutan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa hari ini Tuhan. Kalau ada di antara sidang jemaat-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun mereka yang sedang menyaksikan ibadah ini melalui tayangan YouTube. Kalau ada di antara kami yang sedang dibelenggu, dicengkram oleh ketakutan, sehingga kami merasa lumpuh Tuhan. Kami tidak dapat bertindak apa-apa. Hari ini hamba berdoa, karena Engkau sudah memberikan damai sejahtera-Mu untuk melenyapkan ketakutan. Hamba berdoa Tuhan, supaya kami meresponinya dengan menerima damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami mau melepaskan, kami mau menyerahkan segala ketakutan kami, kekhawatiran kami di bawah kaki-Mu. Sehingga damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan itu menjadi bagian kami seutuhnya. Dan kami boleh hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biar Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami untuk menyingkapkan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita boleh mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Eli Setiawan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Selanjutnya ibadah minggu depan kembali akan dilaksanakan secara tatap muka, langsung on-site, yang pertama pukul 7 pagi, yang kedua pukul 9.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar lebih dahulu ke sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2. Kemudian bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel Gia Maleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Kemudian kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom, diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5.30 sampai 6.30. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom meeting ID dan password-nya. Lalu kami juga mengundang sidang jemaat yang terbeban bagi pelayanan misi dan penjangkauan jiwa untuk hadir dalam persekutuan doa misi yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai jam 19. Sidang jemaat dapat meminta link Zoom-nya ke WA sekretariat gereja juga. Dan keempat, kami juga mengundang seluruh sidang jemaat, khususnya pasutri, untuk dapat mengikuti ibadah pasutri yang akan mengusung tema tentang teknologi, sahabat atau ancaman. Ibadah ini akan diadakan pada hari Rabu 27 April pukul 19 melalui Zoom dengan pembicara Bapak Rahmat Sugianto dan Ibu Heni Handoko. Zoom ID dan passcode-nya juga bisa dilihat di layar LCD ya. Ibadah pasutri bulan ini menyadarkan kita sebagai orang tua bahwa di zaman yang mengalami perkembangan teknologi sangat pesat, peran kita masih diperlukan untuk melindungi, membimbing, dan mencintai anak-anak kita. Orang tua juga harus menjadi teladan yang bertanggung jawab dan membangun komunikasi agar anak-anak tidak terpengaruh oleh dunia. Ya, selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menerima amplop persembahan, dapat mengisi dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai, atau dapat memberikan persembahan secara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD. Atau melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Caranya Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Akhirnya setelah ibadah, Bapak Ibu Saudara dapat keluar ruangan dengan tertib. Dimohon dengan sangat jemaat tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan usher maupun sesama jemaat.
Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun sesuai dengan anjuran pemerintah. Demikian pengumuman hari ini. Sebentar kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Saya undang semua boleh bangkit berdiri. Nanti Bapak Gembala yang akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami yang pertama. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu lewat pujian, lewat perenungan firman yang mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang hidup, yang berkuasa, yang jauh melebihi segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan kami mau Tuhan mengalami damai sejahtera-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Hamba berdoa memberkati setiap Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan mereka sungguh-sungguh boleh mengalami Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka, di dalam keluarga mereka. Ada kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan yang nyata. Kebenaran Tuhan boleh dialami oleh setiap sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah yang kedua, di mana akan dilaksanakan pelantikan majelis periode 2022-2025. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini sehingga sungguh Tuhan yang sendiri yang akan bekerja, yang akan mengurapi saudara-saudara kami yang akan dilantik sebagai penatua dan diaken. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin sertai kami. Tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang. Di mana kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, saudara kita mau angkat kedua tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.